nggak boleh sampai gara-gara kita nggak tahu tentang properti, kita nggak tahu tentang cara perputarannya gimana, nantinya itu bakal merusak kalian punya planning. Bakal gue bahas gimana kalau menurut gue versi gue akhirnya planning gue tuh gimana untuk beli properti ya. Ini lu sempat bahas dulu ya soal BPHTB, udah gitu lu bahas soal bahwa apartemen tuh ada HGB gitu kan. Terus juga lu bilang ada, ya ini lu ada sempat bilang dulu, kita sempat ngechat soal subsidi pemerintah dengan biaya 0 untuk BPHTB gitu, untuk rumah pertama di bawah 2M. Maybe you can tell the audience about that more. Jadi kalau gue mau beli properti pertama dan mau beli properti kesekian, apa sih indikator-indikator kalau dari lu yang harus diperhatikan dalam membeli properti itu? Perspektif muda. Komunitas bagi anak dan orang muda dalam memberikan pandangan mereka untuk menghadirkan pola pikir dari segala sudut pandang. Oke, nah nyambung lagi sama Alexander Renaldi di segmen terakhir di podcast gue. Ini bener-bener panjang banget, penuh dengan value, penuh dengan insight yang gue seneng banget gue bisa bagi ke teman-teman semua gitu ya dari Renaldi. Dan salah satu topik yang gue sebenarnya sempat bahas sama dia sebelum di podcast adalah soal properti. Ya gue unexpected karena anak ini ternyata gila juga wawasannya. Dan untungnya kampus gue ngelakuin studi banding sama ini manusia. Jadi akhirnya gue bisa ketemu sama manusia tipikal model gini. Anak hukum, ngerti investasi, ngerti time management, ngerti properti. Ini mah anak segala maha ini ya. Gue jadi penasaran dan mau langsung cari tahu aja sama dia. Lo pertanyaan pertama aja langsung. Semua orang tahu lah properti, tahu rumah, tahu apartemen dan lain sebagainya. Mungkin lu bisa jelasin perbedaan, kelebihan, kekurangan nanti. Tapi untuk pertanyaan paling dasar, kenapa anak muda harus tahu properti dan apa pentingnya sih properti itu? Oke, mungkin gua bahas dari sisi yang pertama dulu ya. Yang pertama gue sudah jelas bahwa sebenarnya properti itu penting dipelajari oleh kita, khususnya anak muda itu kan investasi. Yang kedua ini tujuannya adalah kita yang pertama untuk kebutuhan primer. Jadi merupakan tempat tinggal. Jadi gimana ya? Kalau kalian beruntung dilahirkan di keluarga yang mampu dan sudah segala sesuatu sudah disiapkan oleh orang tua, kalian bisa enjoy aja, dan bahkan nanti kalian pelajarin tentang properti pun ada manfaatnya. Kalian bisa invest nanti, kalian bisa mengikuti pergerakannya, masalah strategi, tempat lokasi segala macam. Tapi untuk anak muda yang lain, untuk beberapa orang, tidak semua orang mempunyai privilege seperti itu. Nah, inilah bagi kita yang terlahir dari keluarga yang biasa-biasa aja atau bahkan kurang, penting bagi kita untuk mempelajari segala hal, dan properti merupakan hal yang cukup penting. Menurut gue yang paling penting banget. Kenapa? Karena kita kan hidup sekarang tinggal sama orang tua, kebanyakan tinggal sama orang tua. Dan pernah gak sih kalian mikir, untuk orang-orang biasa, sederhana, biasanya yang kayak gue ya, gue termasuk gue mempelajari, gue punya bapak itu, semua hasil kerja keras dia itu untuk tempat tinggal, untuk rumah gitu loh. Jadi adanya, lihat di sini adanya satu miss-nya tuh di sini gitu loh. Padahal tuh kita nggak boleh kayak gitu, cuma fokus satu doang gitu loh. Kita harus bisa memanage semuanya dengan baik gitu loh. Nah, sisi yang paling penting itu adalah kebutuhan primer. Jadi gue mau kita ini nanti ke depannya nggak boleh sampai gara-gara kita nggak tahu tentang properti, kita nggak tahu tentang cara perputarannya gimana, nantinya itu bakal merusak kalian punya planning, kalian punya financial, jadi kalian punya nanti keuangan bisa kacau kalau misal kalian bener-bener gak mengikuti properti ini, karena ujung-ujungnya kalian pasti beli gitu loh. Kalau misalnya kalian dari keluarga yang biasa-biasa aja gitu, dari keluarga yang cukup, ujung-ujungnya pasti beli. Nah,
Mungkin dari gue segitu sih, jadi biar nggak kacau aja bro untuk tahu tentang ini sih. Oke, biar lebih ada financial lu bisa memanage juga gitu ya. Karena sebenarnya terlepas investasi atau enggak, ya lu mau ada tempat tinggal itu one of the basic needs gak sih sama seorang manusia, sandang pangan papan gitu loh. Jadi kayak ya si papan itu, rumah itu ya sebenarnya terlepas kita ngomong nanti investasi ya, itu ya emang salah satu kebutuhan gitu, dan itu jadi satu prioritas gitu. Udah gitu gue mau nanya nih ke lu Karena lanjut. Gimana? Karena one day ya kita pasti kan di rumah ya, karena pasti kita pasti berkeluarga juga kan. Nah itu penting sih. Ya benar. Gini di jadi satu paradigma gitu ya, mungkin di anak muda gitu ya. Before we go further into investasi properti gitu. Di investasi properti atau di dunia properti ada yang bilang anak muda beli aja apartemen. Anak muda beli aja ya apartemen lah, karena lebih simple, lebih lu juga sering aktivitas di luar gitu ya. Ngapain beli landed house gitu? Nah kalau pandangan lu sebagai seorang anak muda melihat landed house versus apartemen itu gimana? Kalau ini ya, untuk hal ini sebenarnya balik lagi sih ke kebutuhan dan kesanggupan setiap orang gitu. Itu kan berbeda, dan kemauan orang juga berbeda-beda gitu, kebutuhannya beda-beda. Kalau gua pribadi yang pasti gini bro, namanya kita ingin membeli suatu properti nanti untuk tempat tinggal, untuk nanti kita married, kita kan perlu DP. Kita masih mengetahui DP itu untuk suatu rumah dan atau apartemen itu tergolong cukup, ya itu tuh cukup besar gitu. Ada sih yang 5 juta 10 juta, cuma kan nanti kalian mau KPR berapa lama juga bunganya gede gitu. Maksudnya justru orang biasa tuh gini, dia DP dulu gede di awal biar nanti pas sisanya itu baru di KPR-in gitu. Jadi nanti bakal gue bahas gimana kalau menurut gue versi gue nanti planning gue tuh gimana untuk beli properti ya. Nah tapi back to the topic, sebenarnya itu tergantung kalian pengennya itu apartemen atau rumah. But for me, untuk gue bakal prefer ke rumah. Kenapa? Karena kita harus mengetahui bahwa sebenarnya di rumah itu kan bentuk properti yang memiliki satu kesatuan dengan antara tanah dengan bangunan. Jadi ketika kita membeli suatu rumah yang jelas kedudukannya, suratnya jelas, itu kita bakal keluar hak milik. Tanah hak milik itu merupakan hak atas tanah yang paling kuat dan seumur hidup. Kita nggak perlu perpanjang, dan sewaktu-waktu jika pemerintah membutuhkan tanah kita, itu nggak bisa sembarangan dan nggak bisa diganggu. Kalau kita bilang no, yes, no, nggak bisa. Itu yang paling penting, yang pertama. Yang kedua, ketika kita membeli satu rumah dan dijadiin hak milik, itu artinya kita berlaku untuk seumur hidup, dan kita nggak cuma punya milik tanahnya doang, tapi kita punya milik tanah dan bangunannya gitu. Tapi itu dari segi positifnya. Tapi dari segi negatifnya adalah harga rumah tuh mahal, apalagi daerah Jakarta itu mahal banget. Harganya gila-gilaan. Kalau gue bisa bilang sebenarnya harga properti di Jakarta itu udah bubble, and one day harga itu bakal turun, atau enggak keuangan kita bakal naik. Jadi bakal lama-lama nanti bakal dia sesuai dengan nilai intrinsiknya. Itu menurut gambaran dari gue aja. Tapi yang sekarang terjadi adalah harga properti itu bubble banget di Jakarta, gila-gilaan, harganya gila-gilaan karena kebutuhan demand and supply-nya, kebutuhan atau permintaan antar akan properti itu makin meningkat setiap tahunnya, karena bakal banyak millennials yang ingin married, pasangan-pasangan muda itu ingin mencari rumah atau properti gitu. Makanya diterbitkanlah atau dibuatlah sekarang yang hitsnya itu dari zaman millennials itu mulai properti kondominium, atau ada juga sekarang rumah millennials kan. Nah ini sebenarnya tergantung lagi pilihan kalian. Cuma kalau properti itu sertifikatnya itu hanya terbatas pada hak atas satuan rumah susun. Jadi bentuknya itu beda. Kalian hanya memiliki bangunannya aja. Kalian nggak memiliki tanahnya. Tanahnya itu milik bersama, gitu, satu apartemen. Masalah serah terimanya pun berbeda. Pemecahan suratnya pun berbeda. Jadi kan kalau misal
kita developer itu dalam membuat satu perumahan, dia kan punya sertifikat induk. Nah, sertifikat induknya ini kalau di perumahan itu dipecah ketika kita pembayaran. Belum lunas pun itu bisa kita serah terima. Jadi sertifikatnya kita bisa kita beli. Maksudnya kalau misalnya kita KPR, kita kan perlu membayar uang kreditnya dulu ke bank, ya kan. Uang bank kita, bank membayari kita, dan kita bayar uang kreditan itu untuk ke bank. Nah, perbedaannya yang paling mendasar itu kalau di sistem rumah dan sistem apartemen, kalau serah terima itu kalau di rumah sebelum lunas pun udah bisa, jadi kita bisa surat sertifikatnya kita bisa dapat. Tapi kalau di apartemen itu nggak bisa. Seluruh penghuni apartemen dari lantai 1 sampai lantai sekian itu harus biasanya, ini correct me if I'm wrong ya, biasanya itu sampai semuanya serah terima baru bisa dipecah sertifikatnya, baru keluar sertifikatnya gitu. Tunggu semuanya udah serah terima baru bisa. Nah, ini kan bisa menjadi penghambat nantinya. Penghambat untuk apa? Kita kan tahu nih, kalau sertifikat rumah itu kan bisa langsung keluar nih dalam beberapa tahun, belum lunas pun bisa keluar, bisa kita tebus. Kalau misalnya one day kita membutuhkan surat sertifikat rumah ini untuk sesuatu, entah itu misalnya kalian mau jaminin atau bagaimana, kita punya gitu loh. Tapi untuk apartemen gak bisa sembarangan, mesti semuanya satu itu serah terima semua baru lu bisa dapat sertifikatnya. Nah, ini kan yang agak-agak perbedaannya tuh di sini gitu loh. Tapi dari segi harga apartemen jauh lebih murah dan jauh lebih bisa dibeli lah. Kalau di rumah kan agak mahal banget gitu, apalagi kalau mau beli rumah yang murah ya pas daerah yang agak jauhan gitu dari Jakarta. Jadi sebenarnya ini tergantung kepada kebutuhan kalian. Kalau misal kalian kerja di Jakarta, kalian juga nggak mungkin kan kalian beli di Bogor gitu rumah gitu, nggak mungkin juga. Jadi kan sesuai dari kebutuhan kalian, nggak apa-apa sih mau beli apartemen juga boleh gitu. Makanya kalau kalian mau begitu ya, kita sebagai anak muda mesti punya planning masing-masing sih. Kalau gue sih sebenarnya pengen beli rumah di Jakarta gitu, jadi untuk nanti masa depan nanti. Cuma kan namanya planning kan kita nggak bisa nggak bisa terlalu optimis banget gitu kan ya. Tapi kan ini hanya sekedar sharing aja sih, yang apa yang gue tahu, apa yang gue pelajari. Dan memang sebenarnya tuh sebaiknya kita beli rumah gitu dibanding kita beli apartemen. Tapi kalau misalnya kita kebutuhan yang nggak mampu ke sana, tapi kebutuhan kita adalah tinggal di Jakarta dan kita mau beli uangnya segini cukupnya, ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Itu plus minusnya sih mungkin dari gue sih. Nice insight dari lu juga. Dan mungkin kalau gue boleh tambahin juga, mungkin kalau apartemen, kalau pasangan muda atau kita nggak ngomong pasangan gitu ya, kalau baru dapat duit gitu, misal gaji, kita mau berinvestasi di apartemen, ya itu kan mungkin lebih simpel ya. Misal lu kerja pulang, udah ada yang membersihkan dan lain sebagainya, udah ada facilities dan lain sebagainya gitu, dan nggak gede. Kalau misalnya lu rumah tuh kan gede banget ya, biaya perawatannya lu harus bener-bener mengurus itu sendiri gitu loh. Sementara lu sendiri, lain halnya kalau lu udah berkeluarga, ada anak, lu jadi suami atau lu jadi istri gitu, udah punya suami, itu kan emang kebutuhan gitu, udah banyak orang gitu di dalam situ. Tapi kalau sendiri mungkin ada yang berpikir untuk lebih simpelnya, lebih gampangnya dan lebih mudahnya gitu, mungkin pilih apartemen gitu ya. Udah gitu mungkin kalau gua telusurin lebih lanjut, mungkin lu juga tadi udah nyinggung gitu, lu mau bahas soal kalau dari sisi planning lu soal di dalam dunia properti, KPR dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau dalam pembelian misalnya, kenapa apa itu KPR dan kenapa lu bisa memanfaatkan itu, kapan orang membeli dengan cash, kapan orang membeli dengan KPR, dan segala macamnya berkaitan dengan itu. Mungkin lu bisa cerita pandangan dari lu dan yang lu punya, yang lu tahu. Oke. Kalau dari gue gini, pembelian suatu properti itu atau untuk tempat rumah untuk kita tinggal nanti, itu bukan suatu hal yang bisa diremehkan. Karena kalau dari apa yang gue tahu, segala keputusan yang kita ambil nanti itu bakal ada domino efek. Ketika ada domino efek itu bakal terus berlanjut sampai itu selesai gitu. Jadi kita perlu hati-hati dan mengambil keputusan yang gak boleh tergesa-gesa. Jadi mesti semua matang dulu. Karena banyak banget kasus yang terjadi itu kalau misalnya kita beli suatu properti untuk tempat tinggal ya,
Kalau kita beli properti untuk tempat tinggal itu bukan dihitung aset ya, itu masih hitung utang ya, karena kita nggak punya aset kalau begitu. Artinya rumah yang kita tinggalin itu merupakan utang gitu, karena kita masih perbaiki segala macem. Dan itu cuma satu gitu, itu masih masuknya utang. Nah, gua bakal prefer KPR. KPR itu apa? KPR itu kredit kepemilikan rumah. Yang nantinya KPR ini akan diajukan oleh pihak developer ke pihak bank. Nanti pihak bank itu akan screening apakah menyetujui atau tidak menyetujui kalau nanti nasabah mau KPR. Nah, kenapa gue pilih KPR? Karena KPR itu biasanya kan nanti kapan lunasnya gitu kan, 10-15 tahun, kapan lunasnya bla 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 bla. Tapi kadang tuh orang yang uangnya pas-pasan tuh kadang kan nggak punya uang lebih gitu. Orang nggak punya uang lebih, orang nggak punya uang. Misalnya kalian beli rumah 1M atau apartemen 1M, emangnya kalian punya uang sebanyak itu untuk cash gitu? Kan nggak mungkin kan. Belum, kebanyakan mostly belum. Cuma seandainya kalian punya pun, emang kalian mau langsung uang kalian habis gitu aja? Kan enggak, karena kan seperti yang tadi aku udah bilang, kalau masalah uang itu akan inflasi, per tahun akan inflasi terus. Per tahun akan inflasi 4%, dan uang kalian itu makin lama akan makin mengecil kalau misalnya kalian nggak invest. Nah, sedangkan kalian punya rumah, kalian cash keras, itu uang kalian yang langsung habis. Kalian nggak bisa putar lagi uangnya gitu. Sedangkan kita masih muda gitu, kita masih punya banyak waktu. Kenapa kita harus ngabisin uang kita dalam satu lubang, padahal kita bisa manfaatkan itu lebih banyak lagi. Contoh, misalnya kalian DP 30%, uang masih 7 juta. 7 jutanya itu kan bisa kalian buat yang lain, entah kalian mau buka usaha, entah kalian misalnya mau invest saham, atau misalnya kalian mau taruh di deposito, di reksadana, itu kan terserah kalian punya uang lebih gitu. Jadi kalau kalian punya uang lebih, kalian kembangin lagi uang itu. Sedangkan kalau kalian langsung cash keras habis kan selesai gitu. Kalau kalian banyak duit sih, kalian punya 5M, kalian uang 1M, kalian langsung cash keras sih nggak masalah gitu kan, itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya kita uang masih pas-pasan, ya mana bisa gitu kan, nggak mungkin juga. Itu problem yang pertama. Yang kedua itu masalah karena kita masih muda, kita sebaiknya tidak perlu menghabiskan yang tadi aku bilang, satu lubang itu kita langsung habisin. Kalau posisi aku kan KPR di 10-15 tahun, DP 30% itu sekitar segituan. Dengan harga rumah ya nanti kita nggak tahu lihat berapa lah penghasilan berapa, uang tabungan udah berapa. Cuma saranku lah, jangan pernah menghabiskan uang untuk DP langsung habis total, jangan pernah kayak gitu. Dan itu kurang bijak lah kayak begitu. Kalau begitu nanti kalian gimana gitu kan, kalau misalnya ada something kayak corona begini, kalian nggak bisa hidup lagi gitu ibaratnya. Nah, makanya kalau aku targetin begini, nanti kalau misal kalian KPR rumah, kalau aku KPR rumah, kan pasti aku ada istri atau nggak ada pacar yang udah komitmen nih misalnya. Kita buat begini, KPR rumah itu merupakan maksimal itu 30% dari penghasilan kita gitu. Penghasilan dari kita sendiri dengan penghasilan dari istri. Misalnya kamu dan istri berkomitmen untuk KPR rumah, itu bisa juga tuh kayak gitu. Salah satu metode yang bisa juga kalian pakai sekaligus bentuk komitmen. Jadi kan maksimal 30% gitu, atau 5 kali pengeluaran gitu. Maksimal 30% per bulan gaji. Maksimal 30% dari gaji per bulan, dan maksimal 5 kali dari pengeluaran kalian per tahun, gaji kalian per tahun. Nah, itu harga maksimal. Patokannya tuh aku udah baca-baca. Oke, jangan lebih dari sana. Kalau kalian lebih dari sana, nanti kalian agak kesusahan gitu. Karena kan kita mau KPR, kita mau hidup enak, nggak mau stres, nggak mau sengsara, dan kita hitung bunganya juga. Kalian beli yang mampu lah, jangan terlalu tinggi juga. Sesuaikan dengan gaji kalian gitu, dengan penghasilan kalian per bulan. Itu sih kalau dari gua sih. Nice financial advice di awal. Buat teman-teman mungkin gue juga ada di komunitas properti gitu ya, jadi banyak banget yang nanya gitu. Kalau misalnya pembicaranya pakak gitu, kalau misalnya kita di kuliah gitu, jadi kayak sebagai mahasiswa gitu kan, terus kita mau nyemplung dunia properti, gimana sih properti itu mahal, rumah tuh bermiliar-miliar, kita gimana caranya? Nah, one of the way itu adalah yang Renaldi kasih tahu barusan gitu.
Nah, hal yang membuat gua tertarik adalah gini, lu tadi pas banget sebutin soal cycle lah ya, kita bilang economy cycle atau financial cycle gitu. Ada Great Depression, something like that, semua itu lu sebutin gitu. Kalau lu bilang soal 98 ada kerusuhan, habis itu ada 2008, selain menurut gua aspek atau dunia saham yang terpengaruh, yang jadi cycle rotate gitu, menurut gua dunia properti juga. Menurut lu pandangan lu dari lu sebagai pengamat dan lu sebagai udah pembelajar soal properti, pandangan lu soal dunia properti sekarang gimana? Menurut gue soalnya masih kayak orang bilang oh masih murah dan sebagainya karena COVID gitu ya. Orang pada apa namanya istilahnya kalau dunia properti itu dia jual harga miring lah, jual harga miring karena misalnya mau mencukupi kebutuhan di saat COVID. Nah, kalau lu sebagai seorang oke, gue mau beli properti, daerah mana atau indikator apa yang lu pakai buat lu decide oke, gue mau beli properti ini, dan is it the right timing untuk masuk ke dunia properti sekarang? Oke. Ini kita balik lagi ke psikologi ya. Kita ngomongin lagi ke psikologi. Jadi namanya apapun yang terjadi maksudnya big cycle yang terjadi di dunia ini kan berulang-ulang terus nih. Ada siklusnya. Seperti tahun 2008 sampai 2013 itu terjadi sektor properti yang paling properti dan komoditas yang lumayan naik signifikan lah keuntungannya. Maksudnya dalam lu kalau bermain di bidang itu dua pasti gampang cari duit, ibaratnya gitu kita ngomongnya. Nah, sama halnya the history repeat itself. Pasti setelah corona itu selesai atau mungkin lagi berlangsung, sektor properti dan sektor komoditas biasanya akan terulang lagi kembali. Jadi the golden time ini kayak siklus puncaknya itu di sini gitu. Why? Kenapa? Karena ini balik ke psikologis, bro. Psikologis itu kalau kita pelajari, kalau misalnya sebenarnya yang membuat siklus ini terulang-ulang ini itu sebenarnya bukan alam, sebenarnya karena manusia itu sendiri gitu loh. Karena psikologis manusia ya begini gitu, secara keseluruhan tuh nanti keulang lagi. Contoh begini deh. Kemarin pas lagi tahun 2008 itu kan terjadi kesulitan ekonomi. Kita belum terlalu, tapi kita nggak tahu kena dampaknya banget sih kayak sekarang. Cuma sekarang gini, sekarang posisinya banyak yang jual rumah, banyak yang beli rumah. Yang punya duit beli rumah, dia bilang nih harga diskon. Ya jelas, orang yang punya duit saat sekarang adalah orang yang makin kaya gitu nantinya. Karena kalau mereka pengaturan uangnya bener, investnya bener, masuk ke lubangnya bener, ya diskon semua, mau dimanapun diskon semua, lu mau masuk apapun jadi diskon, beli properti diskon, beli saham diskon, semua diskon gitu. Tapi orang yang lagi membutuhkan sekarang posisinya ngejual rumah, itu one day setelah ini semua berakhir dan dia terkena efek dari long period prosperity, akan timbul psikologis dia di mana pengen beli rumah lagi atau nggak pengen beli aset baru lagi. Jadi siklus ini akan terus berulang. Setelah dia punya uang banyak lagi, dia kerja beberapa tahun setelah corona, terus masa-masa jayanya dia pengen beli rumah lagi, akhirnya kebutuhan ini akan terus supply and demand ini akan terus berulang terus gitu. Jadi setelah corona ini selesai ya pasti properti akan naik lagi gitu loh. Kalau menurut gue kayak gitu. Karena emang udah buktinya udah ada dari sejarah-sejarah tuh udah ada semua. Daripada kita predik masa depan, mending kita belajar dari masa lalu gitu loh. History pasti terulang-ulang mulu gitu loh. Gue setuju banget sih. As a human psychology itu bukan cuma di dunia properti, di dunia saham juga gitu. Makanya ada history repeat itself gitu. Unless kalau manusia nggak begitu ya nggak akan ada history repeat itself. Nah, ini banyak banget poin-poin yang menarik yang kita sempat bahas juga ya dulu ya. Mungkin gue mau nanya ini, pertanyaan yang gue juga tanya dulu. Sebenarnya awal mula, mesti gue tanya ini di depan sih. Gue udah terlalu tertarik sama topik ini. Awal mula yang membuat lu tertarik sama dunia investasi properti apa? Selain dari pasti alasannya karena, oh ya kita nanti nikah membutuhkan properti, dan lu juga bilang bahwa properti itu stable gitu, aman gitu. Adakah faktor-faktor lain gitu yang mendorong lu? Apa mungkin lu dari keluarga emang dikenal properti dari kecil atau apa gitu? Jujur ya, semua yang tadi sharing segala macam itu gue pribadi belajar sendiri. Jadi gue baca buku, gue ikut seminar, webinar dan sharing dengan orang-orang yang lebih tua dan lebih pengalaman. Jadi benar-benar tuh semua
diserap lah. Jadi sampai dapatlah kita pemikiran dan wawasan ya mengenai ini gitu loh, dari masalah tata cara pembayaran, BPHTB segala macam, semuanya itu kita udah pelajarin semua. Nah, balik lagi ke pertanyaan lu tadi masalah masalah apa? Masalah ini lebih ke personal sih yang ini. Kenapa, apa dorongan lu gitu? Kenapa lu sampai lu bilang tadi lu belajar sendiri. What interests you? Apa yang memotivasi lu? Apa yang membuat lu sangat tertarik gitu sampai lu mau belajar sendiri lo terjun ke properti? Gitu. Belajar sampai webinar dan lain-lain. Berarti kan ada sesuatu ini ngedorong. Yang ngedorong gue ya karena pada dasarnya properti itu merupakan investment yang setiap, kalau gue ngeliatnya dari sisi investasi sih, sebenarnya investasi dulu. Karena investment di properti itu menurut gue yang paling stabil menurut gue, karena kebutuhan setiap manusia itu tiap tahunnya bakal naik mulu mengenai properti, dan naikannya itu bisa 30% per tahun. Itu untuk investment properti juga wow juga. Tapi baik lagi, nama investasi kita perlu melihat apakah itu saat yang tepat atau bukan saat yang tepat tuh. Jadi untuk masalah properti ini nggak semua orang punya uang besar untuk membeli investasi properti. Cuma nggak ada salahnya kita untuk membeli atau kita untuk belajarin gitu loh. Semua harus dipelajarin dulu semuanya gitu. Kalau dari gue sih begitu. Kalau untuk masalah properti. Jadi balik lagi ya ke prinsip lo yang di awal yang sebelumnya ya. Jadi investasi dan itu untuk masa depan gitu, investasi layar ke atas dan harus dipelajarin semua gitu ya. Mungkin gue mau nanya-nanya sama lu agak lebih detail. Ini lu sempat bahas dulu ya soal BPHTB, udah gitu lu bahas soal bahwa apartemen tuh ada HGB gitu kan. Terus juga lu bilang ada, ya ini lu ada sempat bilang dulu, kita sempat ngechat soal subsidi pemerintah dengan biaya 0 untuk BPHTB gitu, untuk rumah pertama di bawah 2M. Maybe you can tell the audience about that more. Lu bisa jelasin tentang itu. Jadi pada tahun 2018 atau 2019 aku lupa, itu ada peraturan menteri yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi itu memberikan, atau pemerintah memberikan subsidi terhadap kaum, ini ditujukan untuk kaum milenial yang khususnya ingin beli rumah di Jakarta. Itu untuk rumah pertama di bawah 2M itu free uang BPHTB. Jadi gini teman-teman, namanya pembelian rumah itu nggak sesimpel yang kita pikirkan. Banyak banget dokumen-dokumen atau kelampakan dokumen yang perlu kita bayar. Salah satunya adalah BPHTB. Jadi untuk pembayaran jadi kalau kita mau beli suatu rumah, kita akan membeli suatu tanah. Artinya kita harus menebus suratnya. Nah, suratnya itu untuk menebus AJB atau akta jual beli. Kalau misal kita beli kan sertifikat yang bukti kepemilikan kita dari rumah ini adalah sertifikat rumah, yaitu hak milik atau hak guna bangunan. Nah, sebelum keluarnya atau terbitnya sertifikat ini, kita perlu mendaftarkan diri kita. Biasa didaftarkan juga sama developer, tapi biasa diurus oleh notaris atau PPAT. Ini kita perlu membayar uang BPHTB dan uang PBB. Jadi untuk keluarnya sertifikat untuk keluarnya AJB atau akta jual beli. Nah, untuk ini harus kita pikirkan. Jadi jangan sampai tuh kita beli rumah misalnya harga 700 juta, terus kita nggak pikir harga surat rumahnya. Ini bahaya banget karena banyak banget kasus orang nggak tahu kalau bayar biaya sertifikat rumah atau surat rumah itu biayanya sangat besar gitu, benar besar banget, dan akhirnya miscalculate dan nantinya berefek pada financial planning dia gitu loh. Yang bikin kacau tuh di sini biasanya. Untuk biaya BPHTB itu sendiri cukup besar. Contoh di rumah di Jakarta itu, di daerah Cengkareng itu biaya BPHTB-nya itu bisa naik gila-gilaan. Contoh waktu tahun 2017 biaya BPHTB-nya di Jakarta itu rata-rata tergantung rumah ya. Sebenarnya tergantung rumah. Nih ambil contoh nih rumah gua aja. Dulu itu BPHTB-nya itu di harga sekitar 50 juta. Pada ditunda terus nggak bayar sampai tahun 2020 itu biaya BPHTB-nya udah menjadi 100 juta lebih, bahkan mau 120 juta. Ini merupakan satu hal yang sangat penaikan biaya yang sangat fantastis gitu loh. Jadi karena ditunda terus akhirnya bikin kita jadi
miscalculate gitu. Ini bahaya banget gitu. Jadi kalau bisa kita beli suatu rumah, kita mesti memperhitungkan biaya suratnya. Dan biasanya biaya surat di Jakarta itu mahal. Salah satunya biaya BPHTB. Nah ini kalau kalian nggak bayar biaya BPHTB, ini sertifikat rumah kalian nggak bakal keluar. Kita mesti bayar biaya BPHTB, biaya PBB, dan baru keluar biaya AJB. Nah kita bayar semua, baru keluarlah itu sertifikat hak milik gitu. Biasa HGB dulu sih. Nanti dari HGB baru kita tingkatin ke hak milik. Nah itu baru biasa kayak begitu prosedur biasa, dan itu merupakan proses yang cukup lama, biasa 2 bulan, makan waktu 2 bulan. Nah ini hati-hati kalau kita jual rumah pun, kalau kita mau jual tapi sertifikat itu masih PPJB ya. Jadi ini kalau misal kalian KPR, nanti bentuk kalian tuh bukan AJB awalnya atau bukan hak milik. Kalian tuh bentuknya tuh pertama PPJB dulu, perjanjian pengikatan jual beli sama pihak bank gitu. Nah nanti PPJB ini seiring berjalannya waktu baru bisa ditebus menjadi AJB pada saat developer sudah bisa memecah sertifikat induk menjadi sertifikat kesatuan yang bisa nanti yang bisa diambil oleh bayar rumah di sana. Nanti pembayarannya biaya BPHTB, PBB, mencakup itu NJOP segala macam, nilai jual objek pajak. Jangan lupa juga ada kalau kalian beli rumah tuh ada pajak pembeli juga. Nah ini banyak banget hal-hal yang harus kalian perhatikan gitu untuk membeli suatu perumahan atau membeli suatu properti. Mesti dihitung bener-bener, jangan sampai miscalculate, ini bahaya banget. Nah untuk yang tadi balik lagi subsidi tadi, karena pemerintah melihat emang nggak balance, nggak seimbang antara penghasilan anak-anak millennials dengan rumah yang diperjualbelikan di Jakarta. Yang tadi gue udah sempat bilang tuh harganya bubble banget. Maka melihat ini pemerintah meringankan biaya BPHTB yang sangat-sangat besar itu nantinya untuk rumah di bawah 2M atau properti di bawah 2M. Nanti dia bakal nol ya, itu free banget. Nah ini kita bisa maksimalkan, kita bisa menjadikan ini sebagai pola untuk rencana kita biar makin mempermudah lah. Intinya pemerintah di sini mempermudah kita untuk membeli rumah, memiliki rumah di daerah Jakarta. Nah ini banyak yang belum tahu. Kalau kalian tahu berarti kalian bacanya cukup, maksudnya wawasan cukup luas juga, berarti bagus lah gitu, karena ini penting banget gitu loh. Mungkin dari gue kayak gitu sih, Lik. Oh, nice insight buat teman-teman juga gitu ya dari Renaldi. Maybe I will close this with 2 more question. Pertanyaan terakhir gue buat properti, lu udah bahas soal apartemen, lu udah bahas soal rumah, lu udah bahas soal sertifikat dan segala istilahnya di situ gitu ya. Apa yang lu bilang harus hati-hati banget gitu kan, karena ini duit yang besar juga gitu. Apa menurut lu tips-tips buat anak muda yang mau terjun ke dunia properti, as in terjun tuh mau beli properti gitu ya, apapun propertinya, apa yang harus mereka perhatikan gitu untuk pembelian properti pertama? Dan untuk lu ada bilang juga di IG kita di chat, lu bilang itu berbeda, beli properti pertama dan investasi, berarti udah properti yang kesekian, itu berbeda gitu. Nah, jadi indikatornya apa? Kalau misalnya orang nonton nih, terus kayak, wah keren nih Renaldi gini-gini, oke, gue mau beli properti sekarang. Jadi kalau gue mau beli properti pertama dan mau beli properti kesekian, apa sih indikator-indikator kalau dari lu yang harus diperhatikan dalam membeli properti itu? Oke. Baik lagi, namanya kita masih muda, kita harus bisa memanfaatkan waktu. Waktu itu yang paling penting di dunia ini, yang paling aset yang paling berharga kita adalah waktu, bukan uang. Uang itu bisa dicari, tapi kalau waktu kita kelewatan, itu kita mau beli 1 detik pun, kalau kita punya uang berapa banyak pun nggak bakal bisa kita beli. Pertama, kita harus menyiapkan uang untuk DP rumah atau DP properti. Ini yang paling penting. Jangan mudah tergiur oleh penawaran dari developer kalau DP 0%, DP 10 juta, DP 5 juta. Untuk kalau kalian mau beli sih nggak apa juga sih. Cuma kalau aku sih menyarankan, kalau kita mau beli rumah atau beli properti atau beli apartemen, kita harus besarkan di DP rumah. Itu yang paling penting. Kita DP rumahnya, misalnya kita beli rumah seharga 1M, minimal 30% lah. Kalau bisa kalian punya uang lebih, mau lebihin ya silahkan kalian lebihin, tapi yang penting jangan cash. DP minimal 30%, berarti kan kalian harus siap prepare 300 juta. Kenapa? Karena
perhitungan bunga nanti itu bakal membengkak kalau misalnya terlalu dikit DP-nya, sedangkan uangnya tuh 900 juta, kita DP bisa 10 juta, berarti kan kita masih bayar rumah yang harga 1 M itu jadi 990 juta. Ini bunganya akan terus membengkak per tahunnya sampai kalian nanti nggak bakal mampu bayar lagi. Memang ada yang menawarkan adanya flat bunga flat itu, tapi ada juga, cuma untuk beberapa itu biasa membengkak di akhir, dan akhirnya nggak bisa bayar. Nah itu biasa habislah kita di sana. Terus yang kemudian indikatornya lagi adalah kita perlu memperhatikan lokasi. Lokasi itu yang paling penting. Jangan sampai kita terbuai oleh iklan. Kita tinggal di Jakarta, kita kerja di Jakarta, kita beli di daerah yang cukup jauh dari Jakarta, itu kan kurang bijak rasanya, karena uang kita kemakan di biaya transportasi, di biaya-biaya waktu juga, makan waktu, macet segala macam. Nah itu kan masih agak kita perhatikan juga lokasi. Yang ketiga, biaya surat. Jangan sampai kalian kita tuh terlupakan, kita menganggap remeh, padahal nilai jual di Jakarta itu terus meningkat per tahunnya, walaupun sekarang posisinya masih bubble, tapi ini terus meningkat karena permintaan akan rumah itu terus meningkat, sedangkan lahan tuh semakin sempit. Nah ini mesti diperhatikan juga. Jadi sebaik-baiknya kita dari muda itu udah menyiapkan planning untuk DP rumah, berbeda dari investasi. Jadi bedain dari investasi sama biaya DP rumah tuh kalian mesti bedain juga. Tapi kalau misalnya nggak kekumpul pun, kita ngambil dikit dari uang hasil investasi ini nggak apa-apa juga gitu. Tapi jangan sampai tuh uang yang kita udah tabung selama ini itu semuanya untuk DP rumah. Nah itu agak itu terserah kalian sih. Cuma kalau gue no sih, jadi kayak gue sisihkan beberapa persen dari uang invest itu untuk DP rumah khusus, dan itu pun nanti kita membeli KPR juga pakai uang penghasilan kita per bulan maksimal 30% gitu. Dan kita beli rumahnya pun harga maksimalnya adalah 5 kali dari pendapatan kita per tahun gitu. Misalnya kalian per tahun itu gaji karyawan 4 juta nih, 4 kali 12 kan berarti 48 juta. 48 juta kali 5 itu berapa? Sekitar 300 jutaan. Nah itu berarti rumah yang bisa kalian beli ya sih harga segituan. Kalau kalian mau beli rumah yang lebih mahal, itu ya kalian sebisa mungkin dari kita tuh menaikkan income kita. Nah inilah yang dinamakan kesulitan kita dalam membeli properti di Indonesia atau Jakarta ya ini. Jadi kalau di luar negeri kan enak gitu kan. Kalau kita ke luar negeri itu subsidi dari pemerintah udah banyak, negara gaji-gajinya juga enak, rumahnya pun disubsidi segala macem, harganya juga enak gitu, pendidikan juga, pengeluaran di Jakarta juga lumayan tinggi juga gitu kan. Nah ini mesti banyak-banyak baca-baca, banyak wawasan biar kita tuh nanti bisa setting goals itu bener-bener matang gitu. Mungkin dari gua kayak gitu, Lik. Oke, nice closing buat tema properti, podcast properti gue. Dan apa ya, bener-bener penuh dengan insight, penuh dengan wawasan yang juga udah di-share sama Renaldi gitu ya. Mungkin this is, kalau misalnya ini FYI sebelum gua nutup, ini tuh 4 jam podcast loh sama Renaldi. Sampai sekarang kita tuh mulai kayak jam 4-an, dan ini tuh kebagi banyak podcast, dan gua gak sabar bagi-bagi sama kalian. Maybe gua mau close ini dengan gua kasih panggungnya ke lu di any last statement dari lu buat yang ngedengerin ini, buat nge-wrap up. Nggak usah tentang properti, nggak usah tentang apa, tapi ada pesan dari lu atau quotes atau apapun lah dari lu yang lu mau sampein gitu buat yang ngedengerin ini, yang nonton ini. Mungkin ini aja sih dari gua sih. Moto yang gue pegang sampai sekarang adalah prinsip untuk sekarang ini. Ketika seluruh dunia ini sekarang terhenti karena corona, kita nggak boleh ngikutin flow-nya begitu. Jadi kita harus tetap mempelajari hal baru, mempelajari hal-hal. Justru kita harus berani berbeda. Jangan kita tuh terbuai karena kita melihat orang lain seperti apa, kita ngikutin orang seperti apa. Kita harus melihat dan berpikir rasional. Bagaimana kita di masa depan gitu. Jadi ketika di seluruh dunia ini sekarang berhenti karena corona, justru ini saatnya kita untuk mengejar atau mencari bekal untuk kita nanti. Jadi ketika corona ini selesai, kita sudah mempunyai bekal untuk
at least bersaing di dunia karir nanti setelah kita lulus kuliah atau gimana. Dan setelah kita lulus, setelah kita keluar dari corona ini selesai, kalian udah curi start, kalian sudah 10 langkah atau 5 langkah lebih maju dari yang sekeliling kita gitu loh. Jadi sebenarnya jangan pantang menyerah. Kita juga harus tetap bisa manage waktu dengan baik. Banyak baca buku, nonton seminar webinar. Terus semangat, cari banyak peluang, memperbanyak relasi. Ketika kita sudah lakuin itu semua ya, semua pasti on track dan kita hanya perlu memanage semuanya itu dengan baik. Pasti bakal jalan kok semuanya. Mungkin itu dari gua aja sih, Lik. Yo, thank you so much. Had a great time with you. Really great time. One of the best podcast. Bener-bener padat, isinya tuh bener-bener padat ya. Dari kalau misalnya kita biasanya bilang, aduh kalau misalnya ngejelasin generasinya terlalu berbeda, mungkin kita nggak terlalu paham atau gimana gitu ya. Tapi ini ngejelasin anak muda sendiri, dan gue berharap buat semua penonton ini, buat semua anak muda semua, ataupun ya yang berbeda generasi atau apa ya, bisa belajar gitu dari Renaldi juga bilang ke gue, dia masih berproses dan terus berproses ke depannya, dan kita nggak tahu gitu ya, mungkin setahun lagi, 2 tahun lagi gue bisa undang lagi dan ada perkembangan udah jauh gitu yang akan dia sharing gitu. Bener-bener mungkin gue wrap up sedikit. Intinya mentalitas, konsistensi, dan harus menambah pengetahuan, menambah investasi leher ke atas gitu. Karena sekarang tuh webinar di mana-mana. It's a matter of lu mau atau enggak. Teknologi tuh udah ada di tangan lo. Lu mau search any information in the world, mulai dari hal yang mungkin lu paling nggak tahu sampai lu yang udah tahu banget, itu semua ada di Google, semua ada di jari lu. Tinggal it's a matter of lu mau atau enggak gitu. Dan teknologi itu bisa menghubungkan lo dari mana aja. Kayak Renaldi di mana, gue di mana, dan kita berawal dari studi banding. Selalu manfaatkan setiap kesempatan, jangan takut untuk nanya. Gue pernah nanya ke dia gitu. Kalau lu nanya tuh hal-hal kayak gimana sih, lu pernah nggak pede gak? Dan dia cerita banyak soal itu juga. Kalau di studi banding gue nggak berani untuk ngobrol sama Renaldi, nggak akan ada podcast insightful ini malam ini gitu. Jadi pergunain semua yang lu punya, lakuin semaksimal mungkin, pakai kesempatan itu, dan ingat quotes dari Renaldi, COVID itu merestart semua. Kalau lu mau sukses sekarang, lu mau jadi orang sukses dari krisis yang ini, ya lu harus bergerak selangkah 2 langkah lebih maju dari orang, supaya lu bisa berbeda dan lu bisa lebih maju. Jadi kayak dari gua ini aja, and before I close this, lu mau promote social media atau lu mau ada rencana apa ke depan? Dan lu mau ada yang mendukung lu atau apa? Ya nanti follow gue di Instagram, aja gue jijik banget sumpah. Alexander Renaldi, nah, nanti lo pindah. Nanti gue ya nanti ditaruh. Mungkin itu aja sih kalau untuk planning ke depan ya. Doain aja semoga semua dari kita bisa survive di corona ini, dan dijauhkan dari segala virus-virus itu. Corona tetap sehat juga sih kita semua, dan yang pasti kita bisa sukses bareng, karena gue juga masih belajar dan masih tahap untuk mencapai hal yang belum pernah gue capai. Gue senang juga nih, thank you juga buat Felix sudah invite gue buat jadi teman bicara di podcastnya Felix ini. Semoga Felix juga makin mantep lah nanti. Ini udah bagus banget, thank you banget sih udah ngundang gua. Jadi ya sukses terus lah buat kita semua, terus jaga kesehatan selalu. Thank you. Ya, thank you Di. Semoga podcast ini bermanfaat buat anak muda yang 20-30 tahun lagi bakal jadi pemimpin di bangsa ini, bakal jadi orang-orang penggerak. Kalau istilah Nadiem Makarim gitu ya, generasi penggerak, anak muda penggerak itu ya kita-kita ini. Jadi semoga dari hal simple ini, podcast ini bisa mengubah mindset kalian, bisa mengubah cara pandang kalian terhadap bagaimana mengoptimalkan masa muda untuk kesuksesan kalian. So, I'll end it here. Gua akan akhirin di sini. Thank you so much. Until we meet in the next podcast di Perspektif Muda. So, thank you. Bye, guys. Bye.
Perspektif Muda, where your perspective matters.